Tapi jangan khawatir semuanya, tugas yang saya berikan kepada Anda tidak wajib, itu sepenuhnya tergantung pada sukarela Anda. Tentu saja, setiap penyelesai tugas bisa mendapatkan hadiah misterius. Jadi sepertinya dia juga khawatir semua orang akan salah paham, dia selalu menempatkan dirinya sebagai pemandu, bukan pemimpin. Terlebih lagi, yang lebih misterius dan kuat ada di hati semua orang. Setelah mendengar hadiah misterius itu, semua orang menjadi tertarik. Mempertanyakan hadiah akan ditentukan sesuai dengan kesulitan tugas, dan harapan semua orang tidak boleh terlalu tinggi. Secara keseluruhan, menjadi kuat memiliki beberapa imbalan nilai. Ketika dia mengatakannya, nadanya yang ringan terdengar seperti sedang bosan dan meminta semua orang untuk bermain dengannya. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya segala sesuatunya jauh dari sesederhana kelihatannya. Dan tidak mungkin semua orang dalam game memiliki hati yang sangat jernih. Ayo cepat. Tugas pertama adalah dari dunia kuno abadi dan iblis yang paling kacau di 9 dunia baru-baru ini, ada pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Segera setelah itu, semua terdiam sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengulangi kata ini di dalam hatinya. Sepertinya itu akan menjadi pertempuran kacau tingkat tinggi. Anda dapat berpartisipasi secara sukarela. Tentu saja, apakah Anda berpartisipasi atau tidak akan terungkap, jadi saya mengatakannya lagi, tetapi saya masih mengerti bahwa yang paling dikhawatirkan semua orang di sini adalah identitas mereka sendiri terungkap. Di dunia yang luas ini, tidak sulit untuk menyembunyikan identitas seseorang. Namun, bukan perkara mudah untuk meraih juara pertama. Bisakah Anda bertanya apakah Anda tahu peran dekrit kuno tentang keabadian dan setan cocok? Mereka yang memperoleh perintah ini akan dikenali oleh dunia jamur peri dan dapat memperoleh semangat dunia. Selain itu, Qi Ling juga memiliki 3 jenis keterampilan abadi dan setan. 1. Menjelaskan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa akan menggoda untuk mendapatkan roh dunia, tetapi bahkan dengan keajaiban keabadian, meskipun dia tidak tahu tingkat keterampilan bertarungnya, tampaknya tidak ada gunanya untuk mengeksposnya. Identitas karena itu, dan dia membutuhkan duokui, hal ini mungkin tidak mudah. Tapi saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau apa, sepertinya semua kejadian mengikuti Xiaoya Rwi yang membimbing Xiaoyan ke dunia kuno abadi dan setan. Saat ini, hanya permaisuri yang mengetahui keberadaan Xiaoyan, jadi itu seharusnya hanya kebetulan, tidak mungkin permaisuri mengungkapkannya kepada siapapun. Yang disebut kebetulan hanyalah transportasi untuk mengurangi peradangan, dan saya tidak mengetahuinya. Sekarang dia sudah memiliki semangat dunia yang sangat kuat, sepertinya. Alasan mengapa segala sesuatu yang terjadi di dunia Qi tampaknya terkait dengannya, dan ini sebenarnya adalah salah satu kemampuan keberuntungan Qi. Jika semuanya mengikuti tren umum, maka semakin agung roh dunia yang Anda miliki, semakin Anda mampu merespons waktu, sejalan dengan tren umum, dan menjadi tren umum. Kali ini, 2 Raja Roh Ningyi dan Tianxun dari rumah surgawi telah pergi ke situs kuno untuk menghilangkan peradangan. Mereka awalnya berencana untuk pergi ke dunia kuno abadi dan setan untuk berlatih dan pada saat yang sama mencari peluang untuk menyingkirkan 2 Raja Roh di lingkaran kuno makhluk abadi dan setan. Tak disangka, saya mendapat alasan bahwa saya harus pergi tanpa Bone Ring terlebih dahulu. Mereka yang terlambat menyelesaikan tugas mengatakan sebelumnya bahwa saya juga akan memberikan hadiah misterius di sini, dan Anda dapat berpartisipasi aktif. Pada akhirnya, semua orang diam, jadi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Yah, semua orang berpikir sendiri. Pertemuan berakhir di sini, dan Yi terus mengatakan bahwa dia jelas tidak ingin ada yang mengungkapkan pendapatnya. Semua orang dalam pemahaman diam-diam, dan tidak satu pun dari mereka berbicara. Di platform melingkar, sosok Yulan menghilang satu demi satu. Adapun sisi unilateral dan bahan obat, saya menyerahkannya kepada Yi, dan Si berkata kepada Xiaoyan sebelum pergi. Sedangkan milik saya juga menyerahkannya ke Yi Liu dan langsung berkata. 2 komisi datang sekaligus,
Tapi untungnya tidak ada batasan waktu bagi mereka, meskipun mereka tidak pernah meminta anti-inflamasi, selama ada waktu, mereka akan bergegas dan menyempurnakannya. Dia adalah orang terakhir yang datang ke ruang ini, jadi sekarang ada kesempatan untuk membangun kepercayaan. Xiao Yan masih harus memanfaatkan kesempatan itu. Xiao Yan segera meninggalkan Chaos God Realm, dan menyerahkan semua kepercayaan Si dan Liu. Xiao Yan juga menyerahkan kepada Yi obat peremajaan 9 putaran yang dipercayakan San untuk disempurnakan. Setelah itu, Xiao Yan adalah orang pertama yang mengeluarkan 4 resep alkimia yang dipercayakan, Anda bisa mengetahuinya. Kekuatan jiwa telah terendam dalam slip batu giok yang terekam di satu sisi, dan jumlah bahan obat di 4 musim hujan bukanlah jumlah yang sedikit. Xiao Yan hanya melihat bahan obat sebentar, tapi tidak bisa menahan nafas. Bahan obat ini tidak hanya langka, tapi juga sangat tua, ada puluhan Ganoderma lucidum yang berumur 100.000 tahun. Hanya dengan melihat bahan obatnya, Xiao Yan sudah menebak bahwa pil yang dimurnikan oleh 4 institut mungkin terkait dengan pengisian qi dan darah. Li Yingji Butian obat kelas Dewa. Xiao Yan mempelajari nama pil ini melalui pra-inspeksi. Fungsi ramuan ini bukan untuk menebus qi dan darah, tetapi untuk menebus sedikit cemberut dari Xiao Yan yang dibantu. Mungkinkah kekuatan kuil terkenal ini belum mencapai keabadian? Ternyata itu adalah obat mujarab yang masih perlu menebus umur panjang. Tapi harga obat mujarab ini cukup mencengangkan. Untuk mengumpulkan semua bahan obat ini, apalagi Dewa Perang, bahkan Kaisar Abadi, perlu mengeluarkan banyak usaha untuk memiliki kesempatan menemukan keanehan tersebut. Efek ramuan pil pengisian ulang langit tingkat 0 ini dapat memungkinkan Dewa Pertempuran untuk membuat setidaknya 100.000 tahun kehidupan. Semakin tinggi tingkat pemurnian pil, semakin baik efeknya. Xiao Yan bergumam setelah dengan hati-hati membaca sisi Yue, tetapi tidak peduli seberapa tinggi level obat ini, tidak mungkin bagi yang kuat abadi untuk menggunakannya. Ini pasti telah disempurnakan oleh seseorang dengan kekuatan Kaisar Abadi Li Xia. 4. Tidak abadi. Mungkinkah Xiao Yan bukan yang terlemah di antara mereka? Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat bingung. Situasinya rumit, tentu saja tidak mungkin mengandalkan pil untuk menebak, tapi ini harus membuat Xiao Yan berpikir. Setelah itu, Xiao Yan mengeluarkan bahan obat yang diberikan Liu dan bertemu dengan Liu, yang bahkan lebih mencengangkan. Darah banyak dewa dan binatang buas, meridian ini dikatakan disuling menjadi pil, yaitu meridian ini digunakan untuk budidaya sendirian, dan efeknya luar biasa. Esensi dan darah semacam ini memiliki daya tarik yang besar bagi keberadaan Warcraft, bahkan berpengaruh besar pada roh primordial. Kaisar Naga menoleh ke Ni Dan. Namun, tidak ada catatan yang jelas dalam resep bahwa pil ini cocok untuk Xiao Yan, jadi kami hanya dapat membuat tebakan kasar berdasarkan satu resep. Mungkinkah fungsi daftar ini berlaku untuk evolusi naga tertentu itu sendiri? Xiao Yan menebak dan membacanya dengan hati-hati, tetapi alis Fang Hao berangsur-angsur mengerutkan kening. Kesulitan ramuan ini jauh lebih sulit daripada ramuan perbaikan tingkat 0 yang dipercayakan oleh 4 institut. Meskipun itu masih ramuan ilahi, akan sangat sulit untuk meningkatkan kesulitannya menjadi ramuan ilahi. Alkemis biasa tidak dapat memurnikannya sama sekali, dan tanpa api terkuat, mereka tidak dapat memurnikan bahan obat ini sama sekali. Karena selain darah yang lengkap, ada juga bahan seperti lunas ronglin yang tidak mudah dihaluskan.